YouTube channel official iNews dan nyalakan lonceng. Pemirsa, kita beralih ke informasi lain. Penerapan jalur sepeda di ibu kota rencananya akan diperluas oleh Gubernur Anies Baswedan. Dengan perluasan jalur sepeda ini diharapkan mampu mendongkrak ekonomi melalui pariwisata sepeda. Jalur khusus pesepeda di sejumlah ruas jalan ibu kota seperti Jalan Sudirman Tamrin telah disediakan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Rencananya jalur khusus pesepeda ini akan diperluas di sejumlah ruas jalan lainnya di wilayah ibu kota, sehingga Jakarta menjadi kota ramah pesepeda. Langkah positif pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini diapresiasi oleh Tourism Forum yang menilai kebijakan ini mampu menjadikan Jakarta sebagai Eco City. Jadi kami berharap dengan adanya ini akan mengurangi kemacetan, kita menjadi kota yang pro dan eco city, sehingga menyebabkan banyak wisatawan yang akan tertarik datang ke Jakarta. Bahkan hanya untuk sekedar menikmati trek dari jalur sepeda permanen ini dan menghirup udara segar dan keindahan Jakarta. Selain itu, untuk memfasilitasi mobilitas pengguna sepeda, pemerintah DKI Jakarta berupaya memperbolehkan sepeda non-lipat untuk bisa masuk ke dalam MRT dengan sejumlah persyaratan yang harus dipatuhi oleh pengguna sepeda non-lipat. Rencananya, pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengembangkan jalur sepeda sepanjang 578,8 km. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, dan untuk mengetahui respon warga ibu kota terkait perluasan jalur sepeda di kawasan Jakarta, ada rekan kami Camar Haenda yang berada di kawasan Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat. Ya, kita sapa Camar, selamat pagi. Selamat pagi, Camar. Bagaimana tanggapan pengguna sepeda dengan perluasan jalur sepeda di sana? Ya, selamat pagi Fandi, Lista, dan juga pemirsa. Situasi dan kondisi terkini yang dapat kami sampaikan dari FX Senayan Sudirman, Jakarta. Ini sudah banyak masyarakat yang bersepeda di jalur sepeda permanen ini. Dan memang tadi sempat kami dapatkan informasi bahwa beberapa merasa aman dan nyaman karena tidak perlu lagi takut bersinggungan dengan mobil dan motor yang melintas. Namun beberapa lagi ini merasa kurang lebarnya dari jalur sepeda ini hanya berkisar 2 meter, sehingga itulah yang menjadi penyebab beberapa pesepeda masih keluar dari jalur lintasan. Untuk mengetahui informasi yang lebih lanjut, kita akan sama-sama mewawancari pesepeda yang ada di kawasan Sudirman Senayan ini dengan Mas siapa, Mas? Selamat pagi, Mas. Halo, dengan Mas Nizam. Oke, Mas Nizam, terkait dengan jalur sepeda saat ini, Mas, tanggapannya seperti apa, Mas? Saya menanggapinya dengan positif ya. Saya apresiasi kepada Pemda DKI, kepada pemerintah yang telah membuat infrastruktur sepeda di negara ini. Saya harap bisa jadi percontohan untuk provinsi-provinsi lainnya. Tetapi dengan adanya infrastruktur baru dan tentunya butuh penyesuaian dengan kebutuhan masyarakat juga, terutama untuk di kalangan road bike. Sebelumnya beberapa komunitas telah melakukan audiensi dengan Pemda DKI dan menyarankan untuk road bike agar bisa keluar dari jalan sepeda permanen ini, karena sebenarnya tidak memenuhi kriteria untuk bermain di sepeda-sepeda yang di atas speednya tinggi seperti 30-40 km per jam. Oleh karena itu saya menyarankan untuk pemerintah untuk road bike agar bisa di jalan biasa, tetapi infrastruktur sepeda tetap harus ada gitu. Oke, Mas, terkait dengan tadi nih, Mas, kan nanti akan ada wacana juga bahwa nanti akan ada penilangan terkait dengan pesepeda yang keluar jalur. Itu bagaimana, Mas, tanggapannya, Mas? Saya kira penindakan hukum itu wajib ya, karena dengan adanya infrastruktur baru dan adanya regulasi baru. Tetapi regulasi baru itu juga harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu saya kira tilang itu bisa diadakan, tetapi harus dengan regulasi-regulasi yang tepat, sehingga tidak ada hukum yang menjadi karet di sini, begitu. Oke, baik, Mas. Harapan yang paling ingin Mas harapkan nih sebagai seorang pesepeda nih, Mas, terkait jalur ini bagaimana, Mas? Saya kira Indonesia bisa mencontoh negara-negara lain ya, lebih ramah pesepeda dan infrastruktur sepedanya lebih dibikin masif gitu di setiap kota, nggak cuma di Jakarta tapi di kota-kota lainnya. Begitu sih. Oke, berarti peluasan jalur sepeda Mas setuju ya, Mas ya? Oke, baik, terima kasih Mas Nizam atas waktunya.
Ya, itu dia Fandi, Lista, dan juga pemirsa terkait dengan tanggapan masyarakat mengenai perluasan dari jalur sepeda. Dan memang meskipun begitu dihimbau kepada masyarakat untuk tetap mematuhi rambu lalu lintas, kemudian juga marka jalan terutama bagi pesepeda. Ini sudah diatur dalam peraturan Menteri Perhubungan nomor 29 tahun 2020 terkait dengan keamanan para pesepeda untuk tetap mematuhi marka jalan, bukan hanya pengamanan bagi para pesepeda namun juga bagi pengendara lain yang ada di jalan raya. Fandi, Lista, dan kembali ke studio. Camar, untuk perluasan jalur sepeda sendiri, apakah dari Camar sendiri sudah mendapatkan informasi jalan mana saja yang nantinya akan dijadikan ataupun yang diberikan untuk jalur sepeda? Ya, Lista, terkait dengan perluasan jalur sepeda ini, tadi saya juga sempat berbincang dengan Satpol PP yang bertugas hari ini. Memang belum ada belum adanya jalur-jalur yang memang sudah pasti dilakukan pelebaran. Namun memang tentunya ini terbentang sejauh 11,2 km dan nantinya akan lebih diutamakan kepada jalur-jalur yang memang sering dilalui oleh pesepeda, salah satunya adalah di FX Senayan. Lista. Baik, Camar, kalau kita lihat di sisi kanan Anda, ini tepat di belokan mobil dan juga sepeda motor sebenarnya. Dan sepeda harus berhenti dulu ketika ada pengendara lain, mobil dan juga motor, jika harus belok di depan FX ini. Apakah ini cukup berbahaya atau bagaimana kalau tanggapan penglihatan Anda di sana? Ya, sejak subuh tadi memang sudah ada beberapa pengendara sepeda yang mengayuh sepedanya, dan saya tadi sempat melihat juga ada beberapa pesepeda yang hampir menabrak mobil begitu yang melintas juga di sekitar pertigaan ini. Namun memang ini diantisipasi dengan adanya Satpol PP yang berjaga, tepatnya di depan saya ini sudah ada Satpol PP yang berjaga dan di belakang saya untuk melakukan pengamanan dan juga pengawasan untuk keselamatan para pesepeda ini sendiri. Begitu, Fandi. Baik, Camar, untuk saat ini sudah mulai sosialisasi untuk penerapan sepeda harus berada di jalur sepeda. Tapi di belakang Anda ini masih terlihat banyak sekali pesepeda yang mengendarai sepedanya justru di luar jalur sepeda. Ini tidak ada tindakan dari Satpol PP ataupun petugas? Ya, betul sekali, Lista. Ini memang terkait dengan beberapa pengendara yang keluar jalur begitu. Ini memang masih agak susah untuk diingatkan dan juga diatur begitu, karena memang mereka berbondong-bondong begitu dengan kawanannya masing-masing untuk bersepeda, dan memang ini juga tidak ada tindakan tegas begitu ya sesuai dengan pandangan mata saya. Dan ini juga tentunya diharapkan kesadaran tersendiri bagi pesepeda untuk melajukan sepedanya sesuai dengan jalur sepeda yang ada, karena sesuai dengan peraturan Dinas Perhubungan ini bahwa sepeda itu sebenarnya tidak boleh berbondong-bondong berjajar lebih dari 2. Sedangkan memang yang dapat dilihat saat ini adalah contoh buruk yang seharusnya tidak dicontoh begitu, dan dapat dijadikan pelajaran untuk kita semua untuk tetap berhati-hati. Oke, baik, terima kasih banyak Camar atas lapornya langsung dari depan FX Jakarta ya.